warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan video dari makalah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Pengertian hadis sahih secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, dan yang tidak sakit. Secara istilah, menurut Subhi al-Sholih, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan zabit, hingga bersambung kepada Rasulullah atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syadz, kejanggalan, ataupun ilat cacat. Hadis sahih dibagi menjadi dua. 1. Lizatih, yaitu hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya. 2. Lighairi, yaitu hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Pengertian hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang dinuklikan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mustahil sanadnya tidak cacat dan tidak ganjil. 1. Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan sebagai berikut: tiap-tiap hadis yang akan sanadnya tidak terdapat perawi yang terduduk dusta pada matanya, tidak ada kejanggalan syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Pembagian hadis hasan. 1. Lizati. Hadis hasan lizati adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. 2. Lighairi. Hadis hasan lighairi adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seseorang mastur, tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tanpa adanya sebab yang menjadikannya fisik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari sesuatu yang lain. Warning, my girl, no counter. Lanjut part 2. Oke, kita lanjut part 3. Bagian hadis dhaif. Dhaif dari sudut sandaran matanya dibagi menjadi dua, yaitu hadis mauquf, ialah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Yang kedua ada hadis tabi'in yang berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Yang kedua ada dhaif dari sudut matanya, yaitu ada hadis syadz, ialah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang syikoh atau terpercaya, akan tetapi kandungan hadisnya ini masih bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat kesikohannya. Yang ketiga ada dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Bergantian di sini adalah kedhaifan tersebut kadang-kadang terjadi pada sanad dan kadang-kadang pada matan. Yang termasuk hadis yaitu hadis maqlub, hadis mudrof, hadis mushaf. Kemudian ada dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama, yaitu hadis maudhu dan hadis mungkar. Kemudian ada dhaif dari segi persambungan sanadnya, yaitu hadis mursal, hadis munqati, dan hadis mu'dal. Saya akan menyampaikan kesimpulan materi dari yang disampaikan teman-teman sebelumnya. Baik, hadis sahih. Sahih itu sebagai lawan kata dari kata sahih atau sakit. Secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, dan yang tidak sakit ataupun yang tidak cacat. Jadi hadis itu tidak mempunyai kekurangan apapun. Ini ya sempurna lah hadis hukum. Kemudian hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil.
itu hadis hasan. Kemudian adapun hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yang berarti lemah sebagai lawan kata dari qawi yang kuat. Terima kasih. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts, 2 wrong.